A True Martial World. Bab 28. Judul, Berpura-pura. Dengan diberikannya pil pengencer darah, semua pria yang terjangkit tipes pulih keesokan harinya. Setelah menerima eliksir dan daging, mereka secara alami sangat bersyukur, dan bekerja lebih keras untuk memperbaiki tulang kuno. Tentu saja, Yi Yun adalah salah satunya. Pemulihannya adalah yang tercepat karena dia hanya perlu menyeka keringat palsu, air yang dia semprotkan ke wajahnya. Karena itu, Yi Yun menuju ke tanah yang berjemur keesokan paginya seolah-olah penuh energi. Setelah serangan penyakit ini, Yi Yun dan kelompoknya berubah dari shift malam menjadi shift siang. Ini sesuai dengan keinginan Yi Yun karena ia tidak bisa lagi belajar lebih banyak dari tinju tulang naga Rip Naga, Yao Yuan. Yao Yuan tidak berencana untuk mengajarkan sikap yang tersisa, tetapi beberapa sikap pertama sudah cukup untuk mengisi Yi Yun untuk jangka waktu tertentu. Memurnikan tulang-tulang kuno di siang hari, dan berlatih di pegunungan belakang pada malam hari membuatnya lebih terselubung. "Nak Yun, apakah tubuhmu sudah baik kan?" tanya bibi dari sebelah. Dia telah melihat Yi Yun melompat-lompat di jalan, seolah-olah dia memiliki energi yang berlebihan. "Bibi Wang, aku baik-baik saja. Terima kasih untuk ramuan Tuan Muda Lian." Tuan Muda Lian adalah orang yang luar biasa. Tersenyum Yi Yun dengan ekspresi terima kasih. Saat dia menyusuri jalan, dia membual kepada orang lain tentang keefektifan pil pengencer darah. "Itu bagus, bagus," Bibi Wang berkata saat dia melihat energi Yi Yun, mengetahui bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Untuk orang kecil seperti Yi Yun, cukup canggung baginya untuk melewatkan jalan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah anak berusia 12 tahun di mata orang lain. Usia 12 tahun adalah saat anak-anak paling ceria. Yi Yun diperhatikan oleh Lian Chengyu karena Lian Chengyu merasa dia terlalu dewasa, tidak seperti anak kecil. Seorang anak berusia 12 tahun harus berperilaku seperti anak berusia 12 tahun. Jika dia kadang-kadang bertindak seperti itu akan meyakinkan orang bahwa tidak ada yang keluar dari norma. "Laki-laki keluargaku ingin membuat sup tulang itu, tapi sayang sekali dia tidak bisa." "Nak Yun, kamu sungguh beruntung," Bibi Wang berkata dengan iri. "Haha, Bibi Wang, masih ada daging yang tersisa dari yang aku terima. Aku akan memberimu sepotong malam ini," kata Yi Yun dengan santai. Dia tidak menyukai potongan daging asap yang diidam-idamkan oleh semua rakyat jelata yang malang ini. Sebenarnya, Yi Yun telah memotong sepotong kecil dari daging untuk memberi makan anjing. Tentu saja, anjing itu bukan milik keluarga Yi Yun karena keluarga miskin tidak mampu memelihara anjing. Bahkan jika mereka melakukannya, anjing itu sudah lama disembelih dan dimakan. Di seluruh klan suku Lian, hanya Kam persiapan kultivator yang memelihara beberapa anjing. Semua anjing ini adalah anjing pemburu. Karena hanya ada sedikit binatang buas di dekat negeri ajaib, mencari kelinci tanpa anjing pemburu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Yi Yun telah memberi makan daging untuk anjing-anjing itu karena dia khawatir Lian Chengyu telah meracuni daging. Meskipun tidak mungkin, Yi Yun harus berhati-hati. Setelah melihat anjingnya baik-baik saja, Yi Yun kemudian mengizinkan Jiang Xiaoru menggunakan dagingnya untuk memasak. Yi Yun sudah lama tidak menikmati rasa daging. Namun, rasa dagingnya tidak enak karena sudah diawetkan terlalu lama. Dagingnya keras dan terasa seperti kayu. Itu hanya terasa asin dan tidak memiliki aroma daging. Tetapi untuk sepotong daging asap, Jiang Xiaoru bersikeras meninggalkannya untuk Yi Yun, dan menolak untuk memakannya. Yi Yun berusaha keras untuk meyakinkan Jiang Xiaoru agar makan sedikit. Yi Yun sendiri tidak makan banyak. Dia bahkan menggantungkan sisa daging di dinding. Yi Yun bertujuan untuk pemilihan prajurit kerajaan surgawi Tai'ah dalam 2 bulan. Karena itu, dia tidak peduli tentang potongan daging yang tidak berasa ini. Dia telah mendengar dari Jiang Xiaoru bahwa Bibi Wang dari sebelah telah merawat mereka di masa lalu, terutama di tahun-tahun setelah Ibu Yi Yun meninggal dunia. Jiang Xiaoru selalu kehabisan makanan sebelum pembagian jatah, dan jika bukan karena Bibi Wang memberi mereka makanan, mereka akan mati kelaparan. Itu adalah hutang yang besar dan baik hati,
karena hanya sedikit orang yang memberikan makanan mereka kepada orang lain di dunia ini. Jauh lebih sulit daripada meminjamkan uang di bumi. Karenanya, memberikan potongan daging ini kepada Bibi Wang sudah tepat. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Nak Yun, kau dan adikmu sedang puber, sulit bagimu untuk mendapatkan daging ini. Bibi tidak bisa menerimanya. Bibi Wang berkata dengan tegas, memberikan perasaan campur aduk pada Yi Yun. Di suku yang miskin dan terbelakang ini, meskipun ada banyak warga yang keras kepala dan orang-orang yang jahat, tetapi ada orang-orang seperti Bibi Wang yang memikirkan orang lain bahkan ketika mereka kelaparan. Tanah seperti itu sebenarnya bisa menghasilkan semua jenis orang. Bibi Wang, Xiaoke juga dalam tahap pertumbuhan. Bahkan jika kamu tidak memakannya, Xiaoke akan membutuhkannya juga. Anak Bibi Wang, Zhou Xiaoke seusia dengan Yi Yun. Ketika mereka masih muda, dia selalu mengikuti Yi Yun kemana-mana. Dengan Xiaoke tumbuh dan penuh kehidupan, bersama dengan kebangkitan Yi Yun, keduanya telah berinteraksi jauh lebih sedikit. Bibi, jangan katakan lagi. Aku akan menyeduh sup tulang. Yi Yun tidak menunggu jawaban Bibi Wang sebelum melarikan diri. Anak ini. Bibi Wang menggelengkan kepalanya, tapi senyum bahagia terlihat di wajahnya. Di kompleks pemimpin klan suku Lian, Lian Chengyu berdiri di tengah halaman batu, berlatih tinju. Dia mengenakan pakaian latihan yang longgar. Pakaian latihan ini terbuat dari kain sutra langka yang jarang ditemukan di klan suku Lian. Itu sangat mahal. Baju latihan ini halus dan lembut saat disentuh, dan sangat nyaman saat dipakai. Lian Chengyu berjalan berputar-putar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ketika dia lambat, dia seperti orang tua yang berolahraga di pagi hari, tetapi ketika dia cepat, dia seperti citah yang berburu mangsa. Melalui itu semua, mata Lian Chengyu terfokus pada ujung jarinya. Lengannya seperti ular yang meluncur menembus hutan, membuatnya sulit untuk menentukan kemana dia akan melancarkan serangannya. Zhao Tiezu berdiri diam di samping, menunggu Lian Chengyu menyelesaikan latihannya. Setelah sekitar setengah jam, Lian Chengyu akhirnya selesai. Dia memegangi pinggangnya dan memuntahkan panah nafas. Panah ini terbang jauh tanpa menghilang. Memuntahkan panah nafas adalah simbol alam roh, tapi nafas Lian Chengyu bukan lagi nafas alam roh yang sederhana. Itu didukung dari tingkat kelima Mortal Blood, pengumpulan Qi. Lian Chengyu mampu mengumpulkan Yuan Qi dari lingkungan ke dalam tubuhnya, jadi udara yang dimuntahkannya tidak hanya udara, tetapi juga terdiri dari Yuan Qi. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Teriak Zhao Tiezu saat dia melihat Lian Chengyu selesai. Matanya berbinar saat dia mulai mencium pantat. Kekuatan ini, keterampilan ini, dalam pemilihan kultivator dalam 2 bulan, Tuan Muda pasti akan menjadi ksatria kerajaan dari kerajaan surgawi Tai'ah. Zhao Tiezu memulai sanjungannya sekali lagi. Kekuatan Lian Chengyu memang tidak buruk. Baginya untuk memiliki ambisi itu, dia harus memiliki sarana untuk melakukannya. Dia telah mencapai level kelima dari Mortal Blood tahun sebelumnya, jadi beberapa pukulan yang dia tunjukkan mengingatkan pada Master. Hentikan omong kosongnya, bagaimana proses memperbaiki tulang-tulang kuno? Semuanya berjalan seperti biasa. Itu pasti normal, kata Zhao Tiezu sambil menepuk dadanya. Orang-orang pelit itu sangat bersyukur setelah menerima daging dan obat-obatan Tuan Muda. Mereka berharap bisa memurnikan tulang sepanjang hari. Beri mereka beberapa ampas herbal, kata Lian Chengyu dengan santai. Ampas herbal tidak lebih berharga baginya. Tiba-tiba, Lian Chengyu bertanya, benar, apa yang terjadi dengan Yi Yun itu? Yi Yun. Zhao Tiezu memberikan ekspresi jijik. Anak itu beberapa hari lalu jatuh sakit, diare, dan berkeringat. Seluruh rumah berbau busuk. Dia tidak berbeda dari seorang pengemis. Jika bukan karena belas kasihan Tuan Muda, dia pasti sudah lama mati tanpa obat mujarab. Dengan rendah hati aku mengikuti instruksi Tuan Muda dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak itu menelan pil. Tapi untungnya, anak itu masih punya hati nurani.
Beberapa hari ini dia berkeliling menyanyikan pujian untuk Tuan Muda, mengatakan bahwa dia bisa sembuh semua berkat obat Tuan Muda. Ini. Mulut Lian Chengyu membentuk lengkungan lembut setelah mendengarkan narasi Zhao Tiezu. Suku ini hidup murahan, masing-masing lebih bodoh dari yang sebelumnya. Dia berpikir bahwa ada beberapa orang pintar di suku seperti Yi Yun, tapi sepertinya dia terlalu khawatir. Itu bagus, mereka yang bodoh memungkinkan dia untuk menutupi insiden di masa depan. Pastikan untuk berjaga-jaga. Semakin dekat kita ke akhir, semakin kita perlu memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan pemurnian tulang kuno. Jika itu berhasil disempurnakan, aku akan memberi kamu banyak hadiah. Jika terjadi sesuatu yang salah, kamu akan membayar aku dengan kepalamu. Lian Chengyu mengucapkan kata terakhir dengan niat membunuh yang besar, menakuti Zhao Tiezu hingga mengangguk tanpa henti. Tuan Muda, jangan khawatir. Pelayan ini akan berjaga siang dan malam, aku akan memastikan tidak ada yang salah. Zhao Tiezu bergegas ke tanah yang berjemur gandum dengan terburu-buru. Yi Yun masih memotong kayu dengan cara tidak tergesa-gesa seperti biasa. Yi Yun diam-diam tersenyum ketika melihat Zhao Tiezu, memang benar seorang idiot tidak bisa menyakiti. Apa yang kamu lihat? Mulai bekerja. Apakah kamu ingin mati? Zhao Tiezu meraung dan melempar tas besar. Ketika tas dibuka, keluarlah setumpuk besar ampas herbal. Ini adalah sisa-sisa setelah Lian Chengyu selesai merendam tubuhnya. Ampas herbal ini adalah hadiah untukmu. Obat tambahan yang diperlukan juga ada di sana. Ambil kembali dan rebus dalam air. Rendam tubuh kamu di dalamnya selagi masih panas, dan itu akan sangat bermanfaat bagimu. Sial, kalian benar-benar beruntung. Zhao Tiezu bersumpah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mata pria itu berbinar setelah mendengarnya. Mereka pun bergegas mengambil ampas herbal tersebut. Tentu saja, Yi Yun tidak mendapatkannya. Bahkan jika itu diberikan kepada Yi Yun, dia tidak akan menginginkannya. Itu setelah semua air mandi Lian Chengyu, apakah dia ingin berendam di sisa air mandi? Itu pasti lelucon. Yi Yun masih melakukan gerakan menerjang ke depan. Ketika dia tidak mendapatkannya, dia hanya mendesah. Melihat Yi Yun memiliki respon yang lambat, dan menjadi bodoh, Zhao Tiezu tidak bisa menahan tawa. Orang bodoh ini tidak bisa berbuat apa-apa meski sedang terburu-buru, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia pantas mati kelaparan. Zhao Tiezu pergi, saat orang-orang itu terus memperbaiki tulang-tulang kuno. Proses penyempurnaan adalah menyeduh esensi tulang kuno di air apili, dan kemudian menguapkan semua air apili, memungkinkan esensi terlarut untuk mengkristal. Titik didih air apili sangat tinggi, jadi tidak mudah untuk menguapkannya. Kayu bakar yang tak terhitung jumlahnya telah dibakar. Orang-orang yang bertanggung jawab atas pemurnian kulitnya memerah. Tapi Yi Yun adalah pengecualian. Kulitnya masih seperti pantat bayi dan pipinya merona. Kemerahan ini bukanlah hasil dari api, tetapi dari penyerapan esensi tulang kuno. Karena dia cukup gizi, tubuhnya yang sehat menunjukkan warna merah jambu yang sehat. Saat Yi Yun melihat punggung Zhao Tiezu, dia melirik kuali besar. Sekali lagi dia telah memuaskan nafsu makannya, dan tidak sabar untuk merajalela di gunung belakang. Tubuhnya kenyang, tapi tinjunya tidak bisa lagi menunggu.